Ketika aku ke sana, itu adalah bagian dari proses mendownload aplikasi Kanalendran. Dan sebenarnya aplikasi ini ada jejak karma yang tertinggal di masa lampau. Dan waktunya sekarang untuk didownload, waktunya sekarang untuk diaplikasikan. Seperti itu nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan menampilkan suatu pengalaman atau kegiatan real yang baru-baru ini ku jalani. Beberapa hari yang lalu aku pergi memenuhi undangan ya, dalam tanda kutip undangan resmi dalam tanda kutip ini sekali lagi ya, ke Umbul Jumprit di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Umbul Jumprit ini adalah suatu mata air suci, diyakini sebagai mata air suci peninggalan jejak sejak era kuno, sejak era purba bahkan kalau aku menyebutnya. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadiku ketika kemarin mengeksplor dan menerima undangan khusus dari beliau yang ada di sana. Kebetulan aku datang bersama tim Bunga Dharma nggih. Nah, secara umum aku mengatakan bahwa sendang ini atau Umbul Jumprit ini adalah sendang purba atau mata air purba yang telah banyak digunakan oleh berbagai macam kalangan, khususnya yang berkaitan dengan para pemimpin. Kalau dalam era kekinian kan banyak digunakan untuk orang-orang yang punya hajatan, punya hajat lah. Kemudian juga digunakan untuk sebagai petirtan untuk air suci untuk acara Waisak ya, dalam kekinian itu seperti itu. Dan itu menurutku sangat tepat sekali karena memang ini adalah mata air purba yang sampai sekarang masih eksis. Dan secara pribadi berdasarkan pengalamanku, berdasarkan undangan yang aku terima, panjenengan pahami ya, maksudnya undangan ini ya. Jadi aku mendapatkan undangan ke sana. Nah, undangan ini berkaitan dengan proses atau suatu ranah kepemimpinan. Ranah kepemimpinan. Nah, kemarin ketika aku ke sana, aku membahasakannya itu seperti ini. Ada undangan resmi dari sana, datang ke rumah, ke tempatku di Pati. Aku diminta untuk ke sana. Secara umum mungkin bagian daripada menelusuri jejak atau napak tilas. Tetapi aku ingin menampilkan sudut pengalamanku bahwa ternyata ketika aku ke sana, itu adalah bagian dari proses mendownload. Sekali lagi, proses mendownload aplikasi Kanalendran. Ini tak bahasakan seperti itu, nggih. Jadi aku diundang ke sana untuk mendownload aplikasi Kanalendran, gitu loh. Artinya, implikasinya adalah ketika aku mengatakan itu adalah bahwa ternyata di sana itu memang suatu tempat yang menyimpan DNA atau catatan, atau bahasanya mungkin ada jejak karma yang berkaitan denganku, yang aku harus mengambilnya, yang aku harus mendownloadnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan atau dalam dharma yang sekarang, gitu loh. Jadi ini mohon dipahami ya. Aku memakai bahasa istilah kekinian aja, soalnya
aku mungkin bukan ahli bahasa Jawa nggih. Jadi aku membahasakan pengalamanku ini dengan bahasa kekinian gitu. Jadi aku mendapatkan undangan resmi untuk mendownload aplikasi Kanalendran, dan sebenarnya aplikasi ini adalah jejak karma yang tertinggal di masa lampau dan waktunya sekarang untuk didownload, waktunya sekarang untuk diaplikasikan. Seperti itu nggih. Aku membahasakannya seperti itu gitu. Lah panjenengan semua mungkin selama ini juga mungkin sudah pernah ke sana. Ya, semua orang bisa mendapatkan berkah. Semua orang bisa mendapatkan tuah dari tempat seperti itu. Tetapi secara khusus pasti ada pihak-pihak, ada pribadi-pribadi tertentu yang mungkin memang punya kaitan karma atau punya kaitan jejak DNA ya, yang tertinggal di sana yang mesti diaplikasikan atau didownload lalu diaplikasikan dalam kehidupan sekarang lah. Mungkin salah satunya adalah diriku. Karena kebetulan kemarin itu aku dapat undangan ke sana. Karena seperti yang ku bilang selama ini bahwa semua yang kutampilkan dalam videoku adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Lalu pengalaman pribadi itu aku bahasakan gitu. Dan biasanya ketika aku mengunjungi suatu tempat atau suatu situs itu memang berdasarkan undangan khusus gitu loh. Nah, saat ini atau yang terbaru gini adalah beberapa hari lalu aku mendapatkan undangan ke sana. Hari apa nggih waktu itu? Minggu Kliwon nggih. Waktu itu Minggu Kliwon kemarin, tanggal 1 kalau ya. Tanggal 1 Oktober itu aku mendapatkan undangan khusus. Dalam bahasaku tak istilahkan mendownload aplikasi Kanalendran yang merupakan jejak karma, jejak DNA di masa lampau dan perlu didownload untuk diaplikasikan dalam kehidupan dharma yang sekarang. Nah, ini aku memakai istilah seperti itu nggih. Mohon ini dipahami dengan tepat. Lah, apakah ini nanti menjadi semacam bola salju atau berefek begitu ya? Tentu. Karena selain mendownload aplikasi Kanalendran yang juga merupakan jejak DNA masa lalu, ada juga beberapa program kekinian yang baru dijelaskan waktu aku sampai di sana gitu loh. Ya kalau orang menyebutnya dawuh atau mungkin pawisik, wangsit atau apapun lah ya. Tapi itu juga ada yang baru yang dijelaskan pada saat aku sowan ke sana menerima undangan khusus tadi. Ada beberapa dawuh atau beberapa aplikasi kekinian yang disampaikan untuk kekinian juga gitu loh. Jadi ini mohon dipahami ya. Nah, aku mungkin tidak cukup fasih ya menggunakan istilah Jawa. Jadi aku berusaha memadukan istilah Jawa atau istilah tertentu dengan pemahaman kekinian atau pemahaman milenial gitu. Itu seperti itu gitu loh. Ya semoga ini nanti bagi aku secara pribadi dan tim Bunga Dharma semoga itu membawa berkah. Karena ada konsekuensi khusus yang akan terjadi dan harus dijalani gitu loh. Jadi ketika mendownload aplikasi Kanalendran ini ada suatu konsekuensi yang harus dijalani dalam kekinian. Ya aku tidak bisa membahasakannya atau menyampaikannya secara vulgar, tetapi intinya seperti itu gitu loh. Nah aku berharap setidaknya bagi kami di Bunga Dharma itu membawa berkah dan membawa suatu spirit baru, semangat baru untuk aplikasi dalam kehidupan sekarang gitu. Nah, panjenengan semua yang mungkin mendengar atau melihat videoku ini, mendengarkan apa yang kusampaikan pengalaman pribadiku ini, semoga panjenengan pun terinspirasi. Monggo silakan datang ke Sendang Jumprit, Umbul Jumprit ya. Di sana mungkin panjenengan ada kaitan karma, ada DNA yang nanti bisa terdownload ke panjenengan. Sehingga itu mampu atau menjadi berkah bagi panjenengan untuk kehidupan sekarang gitu loh. Sekali lagi ini juga aku kaitkan dengan era munculnya zaman baru, peradaban baru yang sebenarnya adalah peradaban kuno yang dibangkitkan kembali dalam wujud kekiniannya gitu loh.
Jadi ini dipahami seperti itu. Jadi aku berharap dengan video ini panjenengan semua terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, tentu dalam kapasitasnya masing-masing ya, karena setiap orang punya karma sendiri-sendiri, punya DNA-nya sendiri-sendiri gitu loh. Sehingga kita nanti menjadi suatu rangkaian atau menjadi harmoni, masing-masing membawa kepingan puzzle yang berbeda-beda. Tapi nanti disatukan untuk menyambut, mengisi dan mewujudkan era baru, zaman baru. Aku berharap seperti itu. Karena menurutku zaman baru, era baru ini tidak bisa monopoli satu pihak atau satu orang aja. Kita semua terlibat. Di semua videoku aku menjelaskan bahwa kita semua bertanggung jawab untuk menampilkan zaman baru, era baru yang sebenarnya adalah era purba yang dibangkitkan kembali. Dan seperti biasanya aku mengatakan bahwa kita semua mungkin saja adalah orang-orang masa lampau itu yang terlahir kembali, yang punya tugas untuk mewujudkan era lama atau era purba yang luhur, yang agung, untuk diwujudkan dalam kekinian. Monggo ini menjadi renungan panjenengan semua, karena hampir semua videoku memang tujuan untuk mengedukasi, untuk menginspirasi gitu loh. Tunjukkan peran panjenengan sebagaimana aku juga menampilkan peranku dalam kekinian, sehingga suatu saat nanti cepat atau lambat harapanku adalah kita bertemu secara fisik sekaligus bertemu dalam konteks untuk membangun peradaban baru. Menurutku ini sudah waktunya kita saling mengenal, waktunya kita saling memahami, waktunya kita bisa menerima perbedaan tapi tidak perlu membedakan. Artinya kita memang berbeda tapi tidak perlu membedakan. Yang membedakan ini nanti bisa mengakibatkan perpecahan. Seperti yang gue bilang kemarin dalam video-video yang lain, bahwa kalau kita tunjuk wajah itu mana? Ini dahi, ini dagu. Wajah ini satu kesatuan ini gitu loh. Begitu pula panjenengan semua dan juga diriku atau tim Bunga Dharma dan tim-tim yang lain itu adalah satu kesatuan sebenarnya. Kita semua terpanggil untuk menampilkan zaman baru, tatanan baru. Dan tentu saja tatanan baru, zaman baru ini tidak lepas dari campur tangan para dewa, para leluhur, para pepunden. Mereka-mereka yang telah meluhurkan peradaban kita di masa lampau dan waktunya untuk diluhurkan kembali. Dan itu ada tugas kita semua. Tugas kita semua. Sekali lagi ya, ini aku membahasakannya memakai bahasa kekinian atau istilah kekinian. Karena aku tidak cukup fasih memakai istilah kuno atau istilah Jawa yang seperti itu. Aku mohon maaf. Semoga ini lebih dipahami gitu loh. Tetapi meskipun memakai bahasa kekinian, aku berharap ini tidak mengaburkan esensi apa yang ingin kusampaikan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan karma kita, tugas dharma kita dalam kehidupan sekarang, yang mungkin saja adalah bagian dari karma kita di masa lampau. Sekali lagi, seperti biasa, panjenengan tidak harus setuju. Panjenengan tidak harus setuju dengan sudut pandangku yang berdasarkan pengalaman pribadi. Karena sekali lagi kan, aku selalu, hampir semua videoku, aku selalu menampilkan berdasarkan pengalaman pribadi. Karena itu untuk memahami secara utuh apa yang kusampaikan dalam satu video, aku sarankan panjenengan semua untuk juga melihat videoku yang lain di channel ini atau mungkin di channel lain. Monggo panjenengan lihat juga nanti, sehingga nanti lebih lengkap pemahaman panjenengan, inspirasi panjenengan nanti akan lebih utuh, sehingga itu membangkitkan. Karena mungkin satu video mungkin tidak terkoneksi, belum terkoneksi dengan panjenengan, mungkin di video yang lain jenengan terkoneksi. Nah, nanti saling melengkapi. Tolong dipahami ya ini gitu loh. Jadi dalam video kali ini aku ingin mengambil sudut pandang bahwa beberapa hari yang lalu, khususnya hari Minggu Kliwon tanggal 1 Oktober 2023 kemarin, aku menerima undangan khusus sehingga aku datang ke Umbul Jumprit di Temanggung. Yang menurutku ini berdasarkan pengalaman pribadiku adalah itu adalah situs kuno,
mata air kuno, mata air purba yang sampai sekarang masih eksis dan sudah digunakan oleh berbagai macam wangsa, oleh berbagai macam terah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan kemarin undangan ke sana itu dalam rangka untuk mendownload aplikasi Kanalendran yang juga sebenarnya jejak DNA masa lampau untuk didownload dan diaplikasikan dalam masa kekinian. Dipahami guys? Semoga panjenengan terinspirasi dan menangkap pesanku ini dengan baik sehingga panjenengan mampu melakukan untuk peran panjenengan, karma panjenengan. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.